sampai nomor 5 saja. Jadi baru kebahas satu nomor untuk teks yang kedua ini ya. Oke, kita flashback dulu sebentar untuk mengingat-ingat lagi. Karena nanti untuk nomor 6, 7, 8 teksnya masih berhubungan ya. Masih berhubungan dengan teks yang sebelumnya. Oke. Nah, jadi ini ada sebuah lahan untuk konser ya. Lahannya berbentuk lingkaran, di mana di situ dibagi-bagi. Yang paling luar itu untuk penonton reguler, kemudian bagian dalamnya untuk penonton VIP, dan bagian paling dalamnya adalah untuk panggung. Tiga-tiganya itu berbentuk lingkaran semua. Nah, kemarin kita sudah mencari masing-masing diameternya. Jadi untuk yang paling luar itu diameter totalnya seluruh area konsernya adalah 96. Kemudian diameter panggungnya kemarin kita sudah dapat angka 11 diameter panggung. Nah, berarti VIP-nya di sini sudah diketahui sisanya ya dari panggung ini ke kanan 25, panggung ke kiri 25. Jadi kalau kita cari berapa diameter lingkaran VIP ini, lingkaran yang bagian kedua ini VIP berarti diameternya 50 tambah 11, 61. Masing-masing sudah kita ketahui diameternya. Kemudian di sini ada beberapa peraturan. Peraturannya adalah yang kedua, yang nomor dua yang kita amati. Setiap penonton harus memiliki ruang gerak minimal 0,5 meter persegi. Ini minimal ya, artinya paling mepet itu 0,5 meter persegi. Kalau lebih boleh nggak? Boleh, lebih baik. Kemudian petunjuk yang ketiga itu kemarin sudah kita gunakan untuk mencari pertanyaan nomor 5. Menjawab pertanyaan nomor 5. Oke, sekarang kita beralih ke pertanyaan nomor 6. Luas area panggung dan luas area konser berturut-turut adalah berapa? Kita cari lagi. Di sini sudah diberikan BC-nya ya. Yang ditanya itu luas area panggung dan area konser. Area konser berarti total lingkarannya yang paling besar. Kita tulis dulu, kita mau mencari luas area panggung sama luas area konser. Untuk panggung sendiri, di nomor 5 kita sudah dapat bahwa diameternya adalah 11. Berarti luas lingkaran kan rumusnya pi r kuadrat. Kalau kita cari luasnya berarti pi kali panggungnya kemarin diameternya 11, berarti jari-jarinya kan 11 dibagi 2 atau 5,5 ya. Berarti pi dikali ini dikuadratin jangan lupa 5,5 kuadrat. Nah, untuk konsernya, luas konsernya pi kali r kuadrat. R-nya kemarin karena diameternya 96, berarti 96 dibagi 2. 96 dikuadratin ini 96 bagi 2 itu 48. Nah, coba dihitung berapa hasilnya. Pi kali 5,5 kuadrat berapa? Kemudian pi kali 48 kuadrat berapa? Yang B Kak hasilnya Kak. Yang B, B itu berapa? 3025. Oh, oke. Ya, itu ya. Kita cek 5,5 kalau dikuadratin itu 30,25 pi. Sedangkan 48 kalau dikuadratin itu 2304. Nah, ini saya mau memberikan sedikit trik untuk perkalian kuadrat yang belakangnya angka 5.
Kalau sudah tahu ya berarti bagus ya. Karena kalau di soal SNPDB itu ada beberapa soal yang mungkin perhitungannya panjang, kamu butuh perhitungan cepat karena waktunya terbatas. Misal nih, 25 kali 25 itu berapa? 25 kali 25, caranya gini. Kalau perkalian yang kuadrat yang belakangnya 5, itu berarti belakang sendiri pasti 25. Itu sudah pasti. Nah, terus angka depannya kita lihat. Angkanya kan 2. Nah, 2 ini kita kalikan angka sesudah 2. Angka sesudah 2 itu berapa? 3. 2 kali 3 berapa? 625. Jadi 25 kali 25 itu 625. Bisa 45 kali 45 berapa? 45 kali 45 belakangnya pasti 25. Angka depannya berapa ini? Angka depan 5 itu ada angka 4. Kita kalikan angka sesudah 4. Angka sesudah 4 itu kan 5. Berarti 4 kali 5. Jadi untuk 5,5 kuadrat ini kita hitungnya 55 kali 55 dulu. 55 kali 55 belakangnya pasti kan 25. Terus angka 5 kita kalikan angka sesudah 5 itu angka 6. 5 kali 6, 30. Nah, karena ada komanya, 5,5 dikali 5,5, ini belakang koma ada 1, ini ada 1, berarti kalau ditambah berarti ada 2. Maka hasilnya 30, oke, lanjut nomor 7. Nomor 6 termasuk soal gampang ya. Asalkan diameternya sudah dapat semua, nomor 6 itu mudah. Nomor 7. Berikut kapasitas penonton VIP yang mungkin. Berapa kira-kira penonton VIP yang memungkinkan? Kalau kita lihat, kita naik ke lingkaran VIP dulu ya. Nah, bagian VIP ini kan adalah bagian yang lingkaran kedua ini. Nah, berarti luasnya berapa? Luas VIP ini berarti luas lingkaran. Yang kedua, luas lingkaran VIP dikurangi dengan luas lingkaran panggungnya. Karena yang mau kita cari adalah yang di sini, yang diarsir ini. Saya arsir ya. Nah, coba kita cari luas VIP-nya dulu. Atau saya gambarkan lingkarannya lagi di sini ya. Ada lingkaran besar, lingkaran yang kedua, terus lingkaran yang panggung. Yang paling kecil di sini, panggung, itu diameternya 11. Sedangkan kanan kiri panggung, di sini dan di sini, itu besarnya 25. 25 meter. Terus, kalau total, tempat konsernya itu 96 meter. Nah, berarti kalau mau nyari luas VIP, itu kan luas lingkaran VIP dikurangi luas lingkaran panggungnya. Luas lingkaran VIP berarti kan rumusnya PR kuadrat. Pi kali jari-jari VIP kuadrat dikurangi Pi kali jari-jari kuadrat. Nah, coba kalian hitung dulu. Dalam satuan pi, berapa luas VIP-nya? Dalam satuan pi ya, pi-nya jangan diubah dulu coba.
Ya, siapa yang dapat? A. A. Oh, ini langsung kamu jawab. Luas VIP-nya berapa, Pi? Oh, luas VIP. Hmm. Sembilan. Tadi berapa sih, yo? 900. 895. Loh, 895 pi. 900 pi. 900 pi Nah, ya. yang betul 900 pi. 895 kurang tepat. Nah, coba salahnya di mana nih? Pi, jari-jari VIP, kalau kita lihat, jari-jari VIP kan berarti dari lingkaran sini sampai sini. Ini ada 25, ada 25, 50, ditambah dengan panggungnya. Berarti kan 50 tambah 11 itu 61. Itu diameternya ya, diameter VIP. Berarti jari-jarinya itu kan 61 dibagi 2 kuadrat. Dikurangi pi, jari-jari panggungnya tadi sudah dapat diameternya 11 ya. Berarti jari-jarinya 11 per 2 kuadrat. Oke. Nah, dari sini, ini kalau kita hitung kan gini, 61 kuadrat, kita tulis aja 61 kuadrat per 4 dikurangi pi kali 11 kuadrat per 4. Nah, ini cara menghitung cepat tuh begini. Ini ada pi per 4. Di sini juga ada pi per 4. Pi per 4-nya boleh kita keluarkan. Pi per 4 dikali 61 kuadrat kurangi 11 kuadrat. Ini boleh kamu hitung manual atau kamu juga boleh pakai aturan aljabar. Masih ingat nggak kalau A kuadrat dikurangi B kuadrat itu penjabarannya gimana? Amin B A plus B. Nah, ya betul. A plus B dikali A min B. Nah, ini bisa kita ubah begini. A kuadrat min B kuadrat, 61 kuadrat min 11 kuadrat. Ini sebagai A-nya, di sini sebagai B-nya. Berarti boleh kita jabarkan jadi gini. 61 plus 11 dikali 61 kurangi 11. Nah, ini nanti angkanya tidak terlalu besar. Nah, pi per 4 dikali 61 tambah 11 itu 72. 61 dikurangi 11 itu 50. Nah, ini bisa disederhanakan. 72 bagi 4 itu 18. Nah, 18 dikali 5 itu 90. 90 dikali ditambah 0 berarti 900 pi. Nah, jadi luas VIP-nya adalah 900 pi. Sedangkan tadi jarak paling minimalnya, jarak minimal itu kan berapa tadi di soal? Kita naik ke atas dulu. 0,5 atau 0,5. 0,5 ya, benar 0,5. ya? Ya. 0,5 kita tulis dulu. Nah, jarak minimalnya adalah 0,5 meter persegi. Berarti jumlah penonton maksimal berarti kan kita pakainya jarak minimalnya. Penonton maksimalnya adalah 900 pi dibagi dengan jaraknya, dibagi dengan 0,5. 900 kalau dibagi setengah dapat 1800 pi. Baru kita kalikan dengan atau sama dengan 1800 kita kalikan dengan pi kalau di dalam lingkaran itu 3,14 atau 22/7. Cuma 1800 kan tidak tepat dibagi 7, maka kita pakai 3,14.
1.800 kali 3,14. Di sini ada 02, 100 ini bisa menghilangkan komanya. Berarti kita perkalian antara 18 dikali 31. Coba kita kali di sini. 314 kali 18. 2, Enggak 11, kok. 25, 4, 1, 2, 5, 6, 5. Nah, ternyata penonton 2.600-an. maksimalnya adalah Enam ratus. 5.652. Ini apa? Maksimal ya, karena jarak paling kecilnya adalah setengah meter persegi. Berarti yang memungkinkan sebagai kapasitas penontonnya yang mana? Karena ini maksimum, berarti kalau kapasitasnya kurang dari 5.652, boleh nggak? Boleh. Jadi ini betul, ini betul, ini betul. Nah, kalau 6.000 salah, karena 6.000 itu kan lebih dari 5.652. Jadi jawabannya yang betul adalah yang lanjut. Nomor 8. Nomor 8 ini berarti pertanyaan terakhir untuk teks yang pernyataan di bawah ini yang tepat adalah kapasitas VIP dan reguler sama. Betul atau tidak? Yang B, kapasitas penonton VIP lebih banyak daripada reguler. Yang C, hasil penjualan tiket VIP dan reguler sama. Yang D, hasil penjualan tiket mencapai lebih dari 30 miliar. Nah, ini kalau pertanyaan seperti ini berarti kita harus cek satu-satu ya. Jawabannya T, enggak sih Kak? Jawabannya apa? D, mungkin. Mungkin. Ya, betul sepertinya. Kita Iya. cek satu-satu dulu ya. Untuk jawaban Ya. yang A, kapasitas penonton VIP. VIP tadi kapasitasnya sudah kita cari di nomor sebelumnya. VIP itu kapasitasnya adalah 5.652. Dengan luas VIP-nya adalah 900 pi. Nah, sekarang untuk reguler. Kita cek. Apakah sama? Kita cari luas reguler dulu. Luas reguler berarti kalau kita lihat dari lingkarannya, cara mencari luas reguler gimana nih? Saya naikkan dulu gambarnya. Nah ini, mencari luas reguler berarti luas yang di sini nih. Yang saya titik-titik ini. Luas daerah bagian sini. Mencarinya gimana? Luas keseluruhan dikurang VIP sama panggung. Luas keseluruhan dikurangi, VIP dan panggung. kurang tepat. Luas lingkaran kurangi luas lingkaran kecil. Luas lingkaran, lingkaran yang mana? Lingkaran yang besar, dikurangi yang kecil. Kurang tepat juga. Coba perhatikan bagian ini. Luas yang paling luar, luas tahu kan ya, luas. Luas itu kan berarti semua yang diarsir. Untuk mencari yang reguler, itu berarti kita tinggal mencari luas lingkaran total yang paling besar, dikurangi luas yang VIP total, termasuk dalam panggungnya ini. Nanti kan kalau lingkaran luar dikurangi luas yang lingkaran VIP kan bagian kedua ini, luas itu kan berarti bagian dalamnya. Ini kalau bagian dalam kita arsir semua, berarti kan sisanya nanti yang reguler ini. Nah, jadi yang benar untuk mencari luas lingkaran reguler adalah luas area konser dikurangi luas VIP. Kita tulis dulu. Nah, ini jadi luas area konser
dikurangi luas VIP. Luas area konser tadi di nomor berapa sudah kita cari itu 2304 pi dikurangi luas VIP-nya adalah 900 pi. Nanti kalau kita kurangi ini 300 kurangnya 600 berarti 1404 pi. Nah, untuk kapasitasnya kan sama-sama 0,5 minimalnya. Berarti karena luas VIP itu lebih kecil dari luas reguler, ya, maka kapasitas penontonnya itu tidak mungkin sama, pasti berbeda. Kapasitas penonton VIP lebih banyak daripada reguler. Salah juga, karena yang betul reguler yang lebih besar. Hasil penjualan tiket VIP dan reguler sama. Nah, ini belum tentu. Karena tiketnya untuk kedua ini ya, VIP dan reguler itu masing-masing berbeda. Berarti kita harus buktikan dulu ya. C. Kalau VIP-nya tadi sudah dapat 5.652 penonton, sudah jelas. Kalau yang reguler kita cek dulu. Reguler tadi kan 1.404 pi dibagi dengan 0,5. Berarti dapat 2.808 pi. Nah, kita kali dengan 3,14. 2808 dikali 3,14. Berapa tuh? Ini 8.817,12 atau kita jadikan saja berarti 8.817. Nah, sekarang kita kali dengan ini. Kita kali dengan tiket masing-masingnya. Yang VIP berapa tadi? 5.652 dikalikan kita naik lagi tiket VIP-nya. Tiket VIP 3.500.000, tiket regulernya 1.500.000. Ya, ini kita kali dengan 3.500.000. Sedangkan yang reguler 8.817 dikali 1.500.000. Dikali berapa? Ini kalau dikali hasilnya 19 miliar 782 juta. Sedangkan yang bawah 81 dikali 13.225.500. Nah, ternyata tiketnya juga berbeda. Yang satu 19 miliar, yang kedua 13 miliar. Berarti yang C jelas salah. Kalau A, B, C salah berarti jawabannya pasti D ya. Apakah lebih dari 30 miliar? Jelas lebih dari 30 miliar. Karena kalau kita lihat, di sini kalau kita tambahkan aja 19 tambah 13 itu kan sudah 32 miliar. Jadi lebih dari 30
Ya, ya. Jadi jawaban yang betul adalah D. Oke, sekarang kita beralih ke teks berikutnya. Teks yang ketiga ini untuk menjawab soal nomor 9 sampai 12. Berikut tabel yang menyatakan hasil ujian Mindling dari 5 kelas pada Akademi Rowriser. Siswa dikatakan lolos jika nilai di atas KKM. KKM-nya adalah 75. Nah, di situ diberikan ada 5 kelas, ada kelas unggul, kesatria, pejuang, hebat, dan terkenal. Nah, yang masing-masing diberikan di tabel jumlah siswanya per kelas, kemudian jumlah siswa yang lolos, dan perbandingan antara laki-laki lolos dan perempuan yang lolos. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan tiap kelasnya untuk unggul 11 banding 7, kesatria 13 banding 9, pejuang 2 banding 3, hebat 3 banding 5, terkenal 4 banding 3. Nah, karena ini agak banyak keterangannya ya, jadi sebelum kita menjawab nomor 9, 10, 11, 12, alangkah bagusnya, karena di sini sudah ada perbandingan masing-masing laki-laki dan perempuan, kamu cari dulu. Berarti laki-laki sama perempuan tiap kelasnya itu ada berapa sih? Nah, kemudian di sini diberikan ada yang lolos. Berarti kalau ada yang lolos, misal nih kelas unggul, jumlah siswanya kan 90. Dikatakan yang lolos adalah 70. Berarti kan jelas yang tidak lolos 20. Nah, nanti kita harus mencari lagi. Di sini laki-laki yang lolos dan perempuan yang lolos itu 1 banding 1. Jadi kalau siswa yang lolosnya 70, misal 1 banding 1, berarti laki-lakinya yang lolos 35, perempuan yang lolos 35. Nah, nanti sisanya kalian cari lagi. Berarti yang tidak lolos laki-laki berapa, yang tidak lolos perempuan berapa. Nah, ini harus kita dapatkan dulu sebelum kita menjawab nomor 9 sampai 12. Kenapa? Karena ketika kita sudah mendapatkan info lengkap dari tabel ini, nanti untuk menjawab soal nomor 9 sampai 12 itu akan lebih mudah, lebih cepat. Jadi kita nggak perlu ngitung satu-satu dulu. Misal nomor 9, apa sih yang dicari? Kamu hitung dulu. Terus nomor 10, apa sih yang dicari? Cari lagi. Ternyata nggak ada datanya di nomor 9. Maka baiknya kita cari langsung saja di sini. Kita carinya informasi per kelasnya ya. Dari kelas yang paling atas ada kelas unggul. Kelas unggul itu laki-laki banding perempuannya 11 banding 7. Ini L banding P ya. Sedangkan jumlah totalnya untuk kelas unggul sendiri adalah, kita naik sebentar, unggul itu 90. Nah, berarti kita cari dulu. Dari 90 orang, laki-lakinya 11 banding 7. Berarti jumlah laki-lakinya 11 per total perbandingannya kan 11 tambah 7, 18. Dikalikan jumlah totalnya adalah 90 siswa. Bagi 18 dapat 5. 5 kali 11, 50. Nah, sekarang perempuannya. Perempuannya berarti perbandingannya 7 per 18 dikali 90. Ini dapat 35. Nah, ini kalau kita jumlahkan kan sudah sesuai. Sudah sesuai jumlahnya 90. Nah, kemudian ada lagi dari 90 orang di situ dikatakan lolos. Lolosnya berapa tadi? Kita lihat dulu. Untuk kelas unggulnya itu lolosnya 70. Lolos itu 70, sedangkan tidak lolos berarti sisanya berapa? 20 orang. Nah, dari lolos ini diketahui perbandingan laki-laki dan perempuan lolosnya sudah diberikan di situ.
laki-laki dan perempuan lolos itu perbandingannya adalah 1:1. Berarti jumlahnya setara antara laki-laki dan perempuan untuk yang lolos. Di sini 1:1. Maka bisa kita simpulkan bahwa jumlah laki-laki yang lolos, biar jumlah totalnya 70, berarti laki-lakinya 35, perempuan yang lolosnya ada 35. Terus, karena eh tidak lolosnya 20, ini berarti kan terdiri dari laki-laki perempuan mungkin ya. Laki-laki tidak lolos sama perempuan tidak lolos. Nah, berapa? Dari sejumlah 55 laki-laki, laki-laki yang lolos 35, berarti yang tidak lolos 20. Sedangkan perempuan, dari sejumlah perempuan 35, perempuan yang lolos 35, berarti perempuan yang tidak lolos tidak ada. Nah, untuk kelas unggul sudah kita dapatkan informasi lengkapnya. Kita beralih ke kelas yang kedua adalah kelas kesatria. Kelas kesatria jumlahnya 110 totalnya. Kita cari dulu. Kesatria. Berapa tadi? 110 ya. Perbandingan kesatrianya adalah 13 banding. Jadi ada 110 dengan perbandingan laki-laki banding perempuan adalah 13:9. Kita cari, berarti laki-lakinya ada berapa? 13 per 22 dikali 110. Per 55. Sedangkan perempuannya perbandingannya 9. Kok 11 ini 13 ya? Salah. 65 berarti. 9 per 22 dikali 110. 40. Nah, ini kalau dijumlahkan sudah pas hasilnya 110. Nah, dari 110 di sini dikatakan bahwa yang lolos 50, berarti yang tidak lolos ada 60. Nah, dari yang lolos ini, perbandingan laki-laki dan perempuannya adalah berapa tadi? Kita lihat. Lolos 50 perbandingannya 3:2. Kemarin banyak. 3:2. Maka jumlah laki-laki yang lolos berapa? Laki-laki yang lolos itu dikali 50. Atau sejumlah 30. Sedangkan perempuan yang lolos berarti 2/5 kali 50 atau 20 siswa. Nah, dari yang tidak lolos, berarti laki-laki yang tidak lolos, jumlah laki-laki totalnya 65, yang lolos 30. Berarti laki-laki yang tidak lolos ada 35. Sedangkan perempuan yang tidak lolos, dari 45, yang lolos 20. Berarti yang tidak lolos ada 2. Oke, kelas kedua sudah kita dapatkan. Ini agak ini harus banyak ini. Oke, kelas yang ketiga tadi kelas kita naik cari informasinya dulu. Kelas pejuang, jumlah totalnya 100, perbandingannya 2:3. Kelas pejuang, jumlahnya 100, perbandingan laki-laki banding perempuannya adalah 2:3. Maka jumlah laki-lakinya 2/3.
5 dikali 100 per 40 sama 3/5 kali 100 per 60. Ini total, kalau di total udah cocok ya. Nah, dari 100 orang ini yang lolos ada berapa lagi? Lolos 40 dengan perbandingan laki-laki dan perempuannya 1:3. 40 perbandingan laki-laki dan perempuannya adalah 1:3. Maka jumlah laki-laki lolos 1/4 dikali 40. 10. Sedangkan perempuan yang lolos 3/4 kali 40. Tambah. Ya. Nah, berarti yang tidak lolos sejumlah berapa? Tidak lolos jumlahnya 60. 60 itu terdiri dari laki-laki tidak lolos. Jumlah laki-lakinya, oh ini perempuan ya. Jumlah laki-lakinya 40, yang lolos 10, berarti tidak lolos 30. Jumlah perempuan tidak lolos. Perempuan totalnya 60, lolosnya 30. Berarti tidak lolosnya 3. Kelas yang ketiga sudah. Kelas yang keempat adalah kelas apa lagi? Kelas hebat dengan jumlah total siswanya 120, perbandingannya 3:5. Hebat 120, 3:5. Hebat 120, 3:5. Nah, berarti jumlah laki-lakinya 3 per. Total perbandingannya 8 kali 120. 120 dibagi 8 itu 15. 15 kali 3, 40. Berarti perempuannya sisanya 5/8 kali 170. Dari sejumlah ini dikatakan bahwa lolosnya adalah naik lagi. Ini kelas apa ini? Kelas hebat ya. Lolosnya 80 dengan perbandingan 9:7. Kelas 80, 9:7. Lolosnya 80 dengan perbandingan laki-laki berbanding perempuan adalah 9:7. Maka laki-laki lolos 9/16 kali 80, 45. Sedangkan perempuan lolos itu 7/16 kali ini 5, 30. Nah, berarti sisanya yang tidak lolos. Yang tidak lolos adalah tidak lolos dari 120 lolos 80, berarti tidak lolosnya 40. Di mana laki-lakinya tidak lolos. Total laki-laki 45, yang lolos 45, berarti yang tidak lolos tidak ada. Perempuan yang tidak lolos dari total perempuan 75, yang lolos 35, berarti kurangnya 4. Satu lagi, kelas yang terakhir. Kelas terkenal 140 dengan perbandingan 4:3. 140, 4:3.
terkenal. 40, laki-laki banding perempuannya 4:3, maka laki-lakinya 4/7 kali 140, dia dapat 80, maka perempuannya 3/7 kali 106, sudah sesuai. Dari 110 yang lolos untuk kelas terkenal, 70 orang dengan perbandingan 2:5. 70, 2:5. Lolos 70 dengan perbandingan 2:5. Laki-laki yang lolos jumlahnya 2/7 kali 70, dapat 20. Perempuan yang lolos berarti sisanya 5/7 kali 75. Nah, berarti kesimpulannya yang tidak lolos jumlahnya dari 140, lolos 70, tidak lolosnya 70 juga, dengan perbandingan laki-laki tidak lolosnya. Jumlah laki-laki total 80, yang lolos 20, berarti yang tidak lolos banyak sekali. 60. Sedangkan perempuan tidak lolosnya dari 60, yang lolos 50, berarti yang tidak lolos 10. Nah, ini masing-masing infonya sudah kita dapat semua. Baru kita lihat pertanyaan masing-masing nomor. Untuk pertanyaan nomor 9, kita naikkan lagi sebentar. Diberikan pernyataan berikut. Pernyataan nomor 1. Kita cek kebenarannya. Jumlah laki-laki dari 5 kelas tersebut adalah 290. Jumlah laki-laki dari semua kelas. Semua kelas ya. Berarti kita hitung yang laki-laki saja. Nah, laki-laki di kelas unggul ada 55, ditambah 65, 55 tambah 65, 120, 120 ditambah 40, 160, 160 ditambah 45, 205, 205 ditambah 80. Nah, berarti totalnya 285. Di situ dikatakan totalnya 290, berarti jelas salah. Jumlah siswa perempuan adalah 280. Kita cek ya, tadi kalau laki-laki yang benar 285. Jumlah total siswanya, total siswa semua kelas ya, boleh kita hitung satu-satu seperti tadi, atau bisa kita lihat dari total siswa semua kelasnya. Nah, ini kalau kita total, 90 tambah 110, 200. Tambah 100, 300. 420, 560. 560 itu totalnya. Berarti sudah perempuan sama laki-laki. 560 ya. Jumlah perempuannya ya tinggal 560 dikurangi dengan 280. 5, 8, 2. 275. 75. Oke. Di sini dikatakan 280 berarti salah lagi. Terus yang ketiga, rata-rata jumlah laki-laki pada kelas unggul
hebat, sama terkenal. Hanya unggul, hebat, terkenal. Laki-lakinya saja. Unggul, hebat, terkenal. Unggul, laki-lakinya 55. Hebat. Lina tambah hebatnya 45. Ya. 100 sama satu lagi terkenal. Terkenal itu 80. Berarti 180. Karena ada 3 kelas, ya 180 dibagi 3. Jadi rata-ratanya 60, betul ya. 180 bagi 3. Jadi pernyataannya yang pertama salah, 2 salah, 3 benar. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 10. Selisih jumlah siswa laki-laki dan perempuan yang tidak lolos. Nah, kan kepake juga tadi yang tidak lolos. Jadi kita cari dulu jumlah laki-laki tidak lolos berapa. Terus kita cari lagi total perempuan yang tidak lolos. Nah, nanti selisihnya berapa? Kita cek lagi. Laki-laki tidak lolos. Laki-laki yang tidak lolos kelas unggul 20 ditambah ini 35, 55, 55 ditambah 30, 85, 85 tambah 40, 125. Eh, enggak, salah. 85 tambah laki-lakinya 0 ini ya. Salah, 0. Berarti tetap 85. Yang terakhir tambah 60. 85 tambah 60 berarti 145. Kita tulis dulu. 145. Perempuan yang tidak lolos. Kita hitung lagi. Naik. Oke. Perempuan yang tidak lolos untuk kelas unggul 0 ditambah. Nggak lulus ini 25. 25. Oke, ditambah lagi 30. 55. 55 tambah lolosnya hebat 40 berarti 95. 95 perempuan tidak lolosnya 10 berarti 105. Ya. Nah, jadi selisihnya berapa? Selisih antara 145 dengan 105 adalah 4. Jawabannya ya. Lanjut, nomor 11. Berdasarkan keputusan akademi, satu kelas tidak akan remedi jika jumlah siswa laki-laki lolos lebih dari jumlah laki-laki tidak lolos, serta jumlah perempuan lolos lebih dari jumlah perempuan tidak lolos. Serta itu berarti dua-duanya harus memenuhi. Jadi tidak akan remedi kalau laki-laki lolosnya lebih banyak dari tidak lolos dan perempuan lolosnya lebih banyak dari perempuan tidak lolos. Jika sebaliknya, maka satu kelasnya akan remedi berapapun jumlah siswa yang lolos. Jadi walaupun jumlah siswa yang lolos mungkin lebih banyak, tapi kalau laki-lakinya
yang lolos itu lebih sedikit dari yang tidak lolos, tetap remedi. Nah, jadi kita cari kelas mana yang jumlah lolosnya baik laki-laki dan perempuan itu sama. Sama. Ya, sama-sama lebih besar. Kita cek dulu dari kelas yang paling atas. Oke. Untuk kelas unggul, laki-laki lolosnya 35, laki-laki tidak lolosnya 20, berarti memenuhi ya, karena lebih banyak yang lolos. Perempuan lolosnya 35, perempuan tidak lolosnya tidak ada. Nah, ini juga memenuhi. Nah, karena dua-duanya memenuhi, berarti kelas unggul tidak remedi. Nah, karena ini jawabannya itu soalnya adalah pilihan ganda biasa, bukan pilihan ganda kompleks, berarti kita sudah langsung ketemu jawabannya adalah kelas unggul. Di mana jumlah laki-laki maupun perempuannya yang lolos itu lebih banyak daripada yang tidak. Nomor terakhir untuk teks yang ketiga. Kelas yang mempunyai jumlah siswa laki-laki tidak lolos terbanyak. Siswa laki-laki tidak lolos terbanyak. Kita cek lagi. Kita fokusnya ke jumlah laki-laki saja. Tidak lolos yang paling banyak. Di kelas unggul, laki-laki yang tidak lolosnya 20. Kemudian di kelas kesatria 35. Ini 35, berarti lebih banyak kesatria. Terus kita cek lagi pejuang. Pejuang yang tidak lolos 30, berarti masih lebih banyak 35 tadi ya, di kesatria ya. Kesatria masih lebih banyak, hebat. Laki-laki tidak lolos tidak ada, terkenal. Laki-laki tidak lolos 60. Wah, berarti yang paling banyak adalah kelas yang paling terakhir, kelas ter. Jawabannya ya. Oke, untuk bacaan ketiga berarti soalnya sudah terjawab semua. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini di soal nomor 13 itu tidak ada literasinya. Jadi langsung soal tembak. Suatu bengkel mempekerjakan 7 pegawai. Bengkel memberi gaji masing-masing 190 juta pada 4 pegawai, 150 juta pada 2 pegawai, dan 120 juta pada seorang pegawai. Rata-rata gaji ketujuh pegawai tersebut berapa? Jadi kalau di total itu berapa jadinya rata-rata ketujuhnya? Nah, ini pakainya rata-rata total ya. Ada yang ingat nggak? Rumus mencari rata-rata total atau rata-rata gabungan. X dicoret atasnya ini rata-rata ya, simbol rata-rata. Apa rumusnya? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Rumus rata-rata gabungan? Kalau ada beberapa data, rata-rata gabungan itu rata-rata yang pertama dikali jumlah data pertama ditambah rata-rata yang kedua dikali jumlah data yang kedua ditambah rata-rata yang ketiga dikali jumlah data ketiga. Nah, ini masih panjang ya. Artinya kalau datanya masih ada lagi bisa berlanjut sampai data ke N. Dibagi dengan jumlah data 1, ditambah jumlah data 2, ditambah jumlah data 3. Nah, dari soal diketahui
Rata-rata 190 juta untuk 4 pegawai. Berarti 190 dikali jumlah yang dapat 190 itu 4 orang. Berarti dikali 4. Ditambah 150 pada 2 pegawai. Berarti 150 kali 2. Ditambah 120 pada 1 orang pegawai. Berarti 120 kali 1. Nah, ini kalau dijumlahkan kan totalnya ada 7. Nah, 4 tambah 2 tambah. Lalu kita cek. 190 dikali 4. 760 ditambah 300 ditambah 120 dibagi 7. Ini 1060, 1180 dibagi 7. Dapat berapa? Kita cek pakai Progapit ya. Di sini 1180 kita bagi dengan 7. 11 bagi 7 dapat 1. 1 kali 7, 7. Dikurangi. Sisanya 4. 48. 48 bagi 7, 6. 42. Sisa 6. 60 dibagi ini 7, 8. 8 kali 7 itu 56. Aduh, kurang ke bawah lagi. Saya ulangi jadi kurang ke bawah tadi. Ini berapa? 1180 dibagi 7. Ini aja mungkin 1180 dibagi 7. 1, 7, 48. 6, 2 dikurangi 60. 8, 6 dikurangi 4, 40. 5, 25 dikurangi 5, 7, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita bulatkan, itu kan menjadi 169. Karena di kalimat soalnya juga kisaran yang ditanyakan. Tidak tepat berapa, tapi pertanyaannya berkisar pada 169. Untuk hari ini penalaran matematika sampai nomor 13 ya, karena nomor 14 tidak mungkin kita bisa selesaikan dalam 1 menit. Kalian juga sudah Alhamdulillah, yay. pagi sudah matematika juga ya, jadi sudah panas mungkin ini. Oke, tetap semangat karena nanti jam Mas siang banget, Kak. malam juga masih ada Banget. ya. Oke, Banget ya, semua. penalaran matematikanya cukup Ya. sampai di sini. Saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Kak Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima untuk kasih, Kak. materi yang telah Thank diberikan you pada so hari ini. much. Baik adik-adik semua, kita lanjut untuk sesi di materi yang ketiga, yaitu materi literasi bahasa Inggris kepada host selanjutnya, Kak Nur. Apakah sudah siap, Kak Nur? Oke, siap Kak Desi. Baik, kepada Kak Nur, saya persilahkan. Monggo, Kak Nur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik